telah kembali berkumpul pada tempat yang mulianya untuk kita laksanakan salah satu kewajiban yang dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlaksanakan sembahyang Jumat. Sebagaimana biasa, sebelum khatib membacakan rukun 2 khutbah, kita manfaatkan kesempatan sejenak untuk kita sampaikan sepatah 2 kata dengan harapan yang kemudian akan disampaikan bermanfaat, terutama bagi khatib sendiri yang menyampaikan, kemudian juga mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sidang jamaah Jumat sekalian. Para hadirin, abang-abang, urun silun, tuan memandum, pertama sekali sebagai urung beriman kita paham bahwa kualitas iman sira urung imannya ditentukan oleh 2 bohal. Yang 2 bohalnya saling keterkaitan, 2 bohalnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Menyo ibarat koin peng, 2 bohalnya ibarat 2 mata koin yang tanpa salah satunya, tanpa ada yang satu, yang satunya pasti menjadi pincang. Teh 2 bohalnya, pertama, untuk menentukan kualitas iman sangat ditentukan oleh hubungan baik antara seorang manusia dengan Tuhannya. Hubungan yang terjalin baik antara sirro hamba Allah dengan Allah. Yang kedua, juga ditentukan oleh pakiban hubungan baik seorang manusia dengan manusia lainnya. Hubungan seorang hamba dengan Allah disebut dengan hablum minallah, sementara hubungan baik seorang manusia dengan manusia lainnya disebut hablum minan nas. 2 hubungannya yang saling menentukan. Seorang manusia tidak akan menjadi baik dengan semata-mata kuat ibadahnya, rajin ibadahnya kepada Allah, tetapi tidak bagus hubungannya dengan sesama manusia. Getat hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah-ibadah mahdah, malam taqiyamul lail uro ta puasa. Ken qiyamul lail nyan hana get, ken puasa nyan hana get. Tetapi apabila qiyamul lail dan puasa wa teuronyo tidak dibarengi dengan adanya hubungan yang baik antar sesama manusia, hubungan dengan Allah itu pincang, tidak sempurna. Menansi sebaliknya, seorang manusianya getat hubungan dengan sesama, urang sosial getat hubungan dengan tetangga, jiran, kerabat, dan kenalan-kenalannya. Tetapi itu semua menjadi tidak bermakna dan sempurna apabila tidak dilengkapi dengan bagusnya hubungan dengan Allah. Seorang manusia yang beriman dan kualitas imannya benar-benar sempurna adalah seorang beriman yang hubungan dengan Allah good dan hubungan dengan sesama manusia juga good. Terjalinnya dan terbentuknya hubungan dengan sesama manusia yang baik dalam agama katanya adalah suatu hal yang sangat dianggap penting, dan bagi Allah ini adalah sesuatu yang sangat menjadi penilaian bagi Allah. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, begitu juga dalam petuah-petuah para ulama, semua itu tidak hanya mendorong getanya orang beriman untuk beribadah mahdah kepada Allah, tetapi juga getanya didorong pakiban agar tanya mampu bersikap baik, agar tanya memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik, sehingga dalam kehidupan sesama getanya mampu manusia menjadi manusia yang jikapun
tidak bisa mendatangkan bagi manfaat yang lain, setidak-tidaknya tidak menjadi penyakit dan tidak menjadi pengganggu bagi manusia-manusia yang lain. Sehingga di dalam salah satu ayat, di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfirah." Bersegeralah kamu, hai orang-orang beriman, kepada pengampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu mencari surganya Allah, yang luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, lebih luas daripada apapun yang Allah ciptakan di atas dan di bumi ini. Niu bercepatlah Allah, niu segerakanlah Allah, jangan buang-buang waktu untuk mencari keampunan dan surganya Allah. Kusona siapkan pengampunan dan surga Allah, uiddat lil muttaqin, surga dan pengampunan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah siapkan pengampunannya bagi muttaqin, bagi urung-urung yang bertakwa. Allah siapkan surganya yang begitu luas bagi urung-urung yang bertakwa, lil muttaqin. Lalu kemudian di dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan yang dimaksud dengan muttaqinnya. Allah jelaskan 3 kriterianya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kriteria pertama, orang yang Allah siapkan pengampunan dan surganya adalah mereka yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah mereka yang menginfakkan hartanya fis sarra, pada saat mereka memiliki keluasan harta dan rezeki, wad dharra, dan juga pada saat mereka sendiri sedang sempit rezekinya. Kriteria pertama, orang yang Allah siapkan pengampunan dan surga adalah orang yang punya karakter memberi, punya karakter kedermawanan. Memang sudah tertanam di dalam jiwa, kamu tanam dalam dada. Karakter membentuk sebagai sebuah perilaku yang rasih di dalam jiwa untuk memberi, untuk mendermakan dan untuk menginfakkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan. Sehingga mengeluarkan harta pada jalan kebaikan tidak ditentukan oleh bagaimana kondisi dirinya. Tanyo sudah memiliki karakter memberi, kaik tak pegadah penyakit krit dalam dada, sehingga melekat dan mengakar di dalam jiwa semangat untuk memberi, karakter untuk mendermakan harta, maka mengeluarkan dan menginfakkan hartanya tidak lagi ditentukan oleh pakiban kondisi ekonomi danyo. Fisarra maksudnya saat tanyo tengah memudahkan rezeki oleh Allah, tengah lepeng, tengah napeng, mengeluarkan sebahagian harta untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan. Berinfak dan mengeluarkan harta pada saat tanyo tengah mudah rezeki, tanyo tengah napeng, tanyo tengah na rezeki gampang. Tetapi karakter yang sempurna dan karakter yang istimewa yang Allah siapkan surga dan pengampunannya adalah mereka yang tidak hanya mau dan ingin memberi pada saat mereka sedang lapang rezekinya, tetapi mereka yang juga memberi pada saat kondisi dirinya sendiri sedang sempit-sempitnya dalam persoalan rezeki. Bukan hanya memberi saat tengah napeng, tetapi juga memberi pada saat draw itu sendiri sedang membutuhkan belas kasihan orang lain. Nyo mampu memberi pada saat draw itu dengan sempit rezeki adalah satu karakter yang sangat istimewa yang Allah siapkan balasannya pengampunan dan surga Allah. Pajan baru katanya memiliki karakter memberi pada saat lapang dan sempit apabila di dalam jiwa tanya telah mampu tak singkirkan dan telah mampu tapu ubat penyakit kriat. Karena sesungguhnya yang menjadi penghalang untuk tanya berinfak
ken soal tanyo na rezeki atau hana. Ken soal tanyo na harta atau hana. Ken soal tanyo saat lapang rezeki atau sempit rezeki. Tetapi yang menghalangi tanyo untuk berinfak adalah kekikiran, penyakit krit yang galau mampu tak obati di dalam dada. Tanyo memang urang gasin. Tanyo memang urang pedih. Tanyo memang urang yang hana muholom lam udipnya tunong baru. Tetapi sesungguhnya tanyo dengan alasan dro temantang perle kiban tanek bantu gop. Dro temantang perle ibantu legop kiban tanek juk ke urlaid. Maka dro tehana. Sesungguhnya kadang-kadang kata-katanya hanya alasan-alasan untuk membenarkan dan mendukung penyakit krit yang ada di dalam dada. Paken saat tak pegah dro hana sapuna hana ngenta berinfak. Saat tak pegah dro tengah putuh. Tanya melupakan bahwa begitu banyak hal yang bisa diinfakkan, begitu banyak jenis harta yang bisa diinfakkan pada jalan-jalan kebaikan, tetapi yang bisa dan yang mampu tak lakukan tidak pernah tak lakukan. Saat tanyo tengah terpegah hanapeng, periksa. Dumnale penggri yang kamu ti rumah. Dumnale pengbicah ibalik wate tamu belau yang kamu susu yu prata. Dumnale on seribe, on 2000 yang tinggal lamkeh yang duduk ancu keroi hana tagalan wate tarah baje. Apakah itu bukan harta yang bisa diinfakkan? Bukan soal jumlahnya, mungkin menyuntuk dan yang bersedekah dalam jumlah-jumlah yang besar, mungkin betul tanyo hana kemampuan. Tetapi apabila sisa penggri 500 rupiah, 1000 rupiah yang tersisa di dalam kantong tanyo tidak berani tanyo keluarkan dengan alasan tanyo hana peng, dengan alasan tanyo butuh kerot. Jangan bermimpi apabila Allah pada suatu waktu menciptakan tanyo, menjadikan tanyo sebagai urang kaya, urang leharta, berani berinfak dengan ratusan ribu atau malah jutaan rupiah. Menyopeng siribe han tatejuk petubit, jangan bermimpi wate lepeng tatejuk petubit peng tertuh 1 juta rupiah. Maka oleh karena demikian, karena sesungguhnya berinfak dalam kondisi tengah mudah dan sempit rezeki adalah kata lain dari sudah tersingkirnya rasa krit di dalam jiwa, maka ini menjadi karakter yang istimewa yang Allah siapkan balasan dengan berupa pengampunan dan surganya Allah. Yang kedua, urang yang nasiapkan pengampunan dan surga Allah, wa kadhiminal ghaid. Ciri kedua Allah siapkan pengampunan dan surganya adalah mereka yang pandai menyembunyikan rasa marah di dalam jiwanya. Berinfak soal kepekaan sosial antar sesama. Bahwa tanyo nepegatlah Allah udip dalam sebuah komunitas inan naurung gasin, naurung kaya dan sunnatullah. Di mana ada orang miskin, pasti ada orang kaya di dalamnya. Pat naurung kaya, pasti inan naurung gasin. Itu sunnatullah. Memberi adalah kepekaan sosial. Tanyo mudah rezeki, mengeluarkan sedikit rezeki untuk mereka yang membutuhkan adalah kepekaan sosial. Ciri yang kedua, urang yang Allah siapkan pengampunan dan surganya wa kadhiminal ghaid adalah mereka yang pandai menyembunyikan rasa marah di dalam dadanya. Tanyo paham bahwa tanyo hana mungkin taudip siro. Tanyo taudip dalam sebuah komunitas manusia yang beragam, punya latar belakang yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda, punya akhlak dan karakter yang berbeda. Tanyo taudip bersama-sama. Dalam lingkungan tanyo pasti naurung yang berbeda. Naurung yang wate gemututu, lemah lembut, lupi dada kita dengar. Naurung yang punya karakter memang ganyan wate gebegah haba sit pedih bak dengar. Ada orang yang bisa bersikap santun, tetapi ada orang yang sudah memiliki karakter keras. Naurung yang ged akai. Dalam lingkungan tanyo juga naurung yang belum bagus akhlaknya.
Maka dalam menghadapi dinamikanya, orang yang betul-betul istimewa adalah mereka yang bisa menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang punya karakter tidak baik. Bisa menghadapi mereka yang menyakitinya. Saat tanyo disakiti oleh orang lain. Saat babah orang lain menyakiti perasaan tanyo. Saat sikap dan perilaku orang lain yang menyakiti tanyo. Sikap yang paling baik adalah bersabar, menahan rasa marah, dan memendam rasa marah itu di dalam jiwa. Jangan biarkan dia keluar baik melalui kata-kata. Jangan biarkan dia keluar. Malah jika mampu, jangan biarkan dia keluar rasa marah itu keluar dari raut wajah. Rasa marah yang dalam dada, apabila haid terpendam, pasti akan keluar. Menyetubit dan babah, pasti akan keluar kata-kata kasar dan caci maki. Memang karakter nafsu bawaan tanya manusia menyona urang kun ke geneo sikre yang mangat tabalah hitluh. Sikre ke geneo hitluh tabalah. Nyan memang hanapat ta musyawarah menyota tanya yang banafsu sip menan yang mangat. Yang mangat menyona urang yang hana menghargai tanya yang mangat hitluh ge tanya bet hargai urangnya. Menyo berhadapan dengan tanyo, na urang yang menyombongkan diri dengan tanyo, yang pah 10 kali lipat tanyo menyombongkan diri dengan urangnya. Nampakkan kemarahan itu, baik lewat lidah, lewat raut wajah, lewat sikap dan perilaku. Nyan perilaku yang normatif, biasa, dan perilaku yang masih sesuai dengan hawa nafsu. Tetapi, jika Anda ingin menjadi orang baik, menyertanya ingin menjadi orang istimewa, bersikap dan berperilakulah dengan perilaku istimewa. Pakiban perilaku istimewa saat na orang lain mendalimi tanyo, saat na orang lain membuat tanyo marah. Munculnya rasa marah itu normal, tetapi rasa marah itu pendam di dalam jiwa. Jangan biarkan ia keluar lewat kata-kata, jangan biarkan ia keluar lewat sikap dan perilaku. Bahkan jangan biarkan dia keluar lewat raut wajah sekalipun. Sehingga seberapapun tanyo sedang marah, pada akhirnya menyotanyo perilakunya terus terbiasakan. Pada akhirnya, pada sabo saat, urang yang mikalan tanyo, urang yang ingin tanyo, tidak mampu menebak apakah kita sedang marah atau tidak. Pu tanyo tengah bengeh, pu getanyo na bengeh atau hana bengeh. Paken karena rasa marah itu sudah bisa dipendam di dalam jiwa. Itu karakter kedua. Ciri kedua, orang yang menyiapkan pengampunan dan surga oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal afina 'anin nas. Orang yang Allah siapkan pengampunan dan surganya adalah mereka yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mudah tat memberi maaf. Gampang tat. Gelupakan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah ikubut teganya. Gampang tat. Gepetua drog. Pada tutur kata yang pernah menyakiti gaya. Sehingga wategekalan orang yang pernah membuat zalim kepada agaknya, orang pernah bertutur kasar kepada agaknya, berperilaku tidak baik kepada agaknya, gampang sekali dimaafkan. Tidak menyimpan dendam di dalam jiwa. Karakter bawaan nafsu manusia, menyona orang pebut salah katanya, sulit sekali dilupakan. Hana gampang terlupakan. Malah kadang-kadang dendam itu dibawa sampai mati. Sampai ke mati itu payah tak ada. Nyan menyogop pebut salah ke dia. Gop na pernah ikun ke dia. Kadang-kadang sulit tak terlupakan. Sulit tak maafkan. Sampai mati tayo atau mati orangnya hana jid dalam dapat maaf. Itu karakter normal. Memang menyon nafsu belum mampu ditarbiah dan dididik dengan sempurna. Memang lagi yang karakter bawaan tanya. Tetapi itu biasa. Yang luar biasa dan yang istimewa. Tanya menjadi karakter, menjadi orang yang gampang memaafkan.
tapi maaf urang lain. Mantap kelih katanya, dah berah leh katanya. Mangat agaknya. Lega kun katanya, lega dalimi katanya, tak pun maaf ke. Hayu agaknya, tak pun maaf katanya. Sebenarnya dalam maaf memaafkan, orang yang dimaafkan beruntung. Tetapi jauh lebih beruntung mereka yang memaafkan. Orang yang mendapat kemaafan dari orang lain, good. Tetapi orang yang tempe ampun dan tempe maaf orang lain, lebih good. Karakter pemaafnya hanya mungkin mampu dan bisa katanya miliki apabila katanya dalam mampu tersingkirkan penyakit dendam. Menyedendamnya hanya datang pinah dalam jiwa. Hanya mungkin tanya menjadi seorang yang bisa memaafkan orang lain. Akhirnya udep tanya penuh dalam amarah dan penuh dalam permusuhan dan dendam. Dithat orang yang bisa membuat tanya damai saat bertemu, yang adalah orang yang membuat tanya risih saat bertemu. Karena manusianya pasti pernah berbuat salah. Orang di sekeliling dan di sekitar tanya pasti pernah berbuat salah katanya. Menyogetanya memiliki karakter pendendam, maka wate merumpak dengan orangnya hana mangat, wate merumpak dengan orang je hana pah taduk bak kedai kopinya terganggu, tena orang je hana mangat bak takala na orang je pak yang tak benci. Akhir je tanya menyata bedah dari no tanya jak kedai jalan tupat, akhir je lam udipnya tanya pah tawet-wet. Nyo tajak tupat merumpak dengan orang je, akhir je payah tawet tadi. Kita jumpa tadi kita merumpak dengan orang je hana meta ka payah tawet lah tadi. Akhirnya hidup ini terlalu berliku-liku. Pakan karena dia banyak sekali musuh, banyak sekali orang yang terdendam dan banyak sekali mereka yang tidak katanya sukai. Maka hadirin tumpuk-tumpuk sekalian, leboh karakternya, memberi saat tengah lapang dan sempit rezeki, menyimpan kemarahan di dalam dada, tidak menyimpan dendam dan bisa memaafkan dengan baik orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Nyo adalah leboh karakter yang ketiga-tiga karakternya erat kaitannya dengan sisi yang kedua yang menentukan kualitas iman manusia, yaitu soal hubungan baik seorang hamba Allah dengan hamba Allah lainnya, hablum minan nas. Maka hadirin tuan-tuan sekalian, jika ingin menjaga kualitas keimanan, jagalah hubungan baik dengan Allah. Dan yang kedua, jagalah hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ada hal-hal istimewa dan luar biasa yang harus dilakukan. Dan nyokeh yang menentukan karakter getanya sebagai orang beriman yang punya kualitas keimanan yang sempurna. Saat doa tegasin bisa memberi dan mau memberi. Saat disakiti dan didalimi, tanya marah wajar, tetapi sembunyikan marah itu, jangan nampakkan. Yang ketiga, saat orang lain dipubuk salah, cepat-cepat dan bersegeralah memaafkan. Karena hana keuntungan apapun bagi tanya dengan sebab tanya itamang orang lain, saudara tu, syara tu, orang lingka, orang taturi dalam neraka. Untung bagi tanya orang akhirat dengan gop tamang neraka. Hana keuntungan apapun bagi tanya. Tak mejut, baik sampai sesama orang beriman, tanya baik sampai dengan sebab tanya. Nah syara tanya yang payah imo diklik dan tamang neraka orang akhirat mesebab gara-gara tanya. Maka menyona salah orang lain supaya orang lainnya baik singgah imo iklik dengan siksaan Allah orang akhirat mesebab mentanya. You golom tanya tawaba Allah, you golom urungnya waba Allah, cepat-cepat maafkan saja dosa mereka. Menyotanya tak maaf dosa gop, tak maaf salah gop. Menyotanya tak lupakan kesalahan orang lain. InsyaAllah Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pengampunan dan surganya, dan insyaAllah Allah akan membuat jalan saat tanya tak buat salah orang lain juga akan gampang dimaafkan kesalahan dan dosa-dosa tanya.